Senggigi merupakan salah satu tempat wisata primadona Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terletak di pesisir barat Pulau Lombok. Senggigi adalah nama yang diambil dari nama seorang putri dalam legenda rakyat Lombok. Pantai Senggigi merupakan suatu kawasan utama wisata Lombok yang pengembangannya dimulai pada awal tahun 1980. Di tepi pantai, pengunjung dapat menikmati sunset dengan pemandangan latar belakang Gunung Agung yang terletak di pulau seberang, yaitu Pulau Bali. Jika wisatawan berniat untuk menyusuri bibir pantai, pengunjung bisa menggunakan angkutan publik seperti Cidomo, Bemo, atau jasa sewaan. Pantai Senggigi memiliki air laut yang berwarna biru dan bening. Selain itu, pantai ini juga dikelilingi oleh perbukitan yang membuat pantai ini terlihat lebih indah. Pantai Senggigi memiliki garis pantai yang panjang dan juga tergolong unik. Dikatakan tergolong unik karena pantai Senggigi memiliki dua warna pasir pantai, yaitu hitam dan juga putih. Selain itu juga, bibir pantai di Pantai Senggigi sangat luas dan landai sehingga para wisatawan tidak perlu takut untuk bersantai, bermain, jalan-jalan, bahkan juga berenang karena kedalaman air laut di pinggir Pantai Senggigi tidak dalam melainkan dangkal. Pantai Senggigi sendiri memiliki air laut yang jernih dan juga berwarna sangat indah, sehingga menjadikan Pantai Senggigi menjadi tempat yang cocok untuk para wisatawan berenang dan juga mandi. Pada musim-musim tertentu, banyak para wisatawan yang berdatangan ke Pantai Senggigi seperti pada bulan Juni sampai September, di mana para wisatawan berdatangan untuk berlatih surfing di Pantai Senggigi. Hal ini didukung oleh gelombang air laut di Pantai Senggigi yang tidak terlalu besar, melainkan ideal bagi para pemula atau mereka yang baru ingin mencoba surfing di Pantai Senggigi. Aksesnya terbilang cukup mudah karena para wisatawan hanya membutuhkan kurang lebih 2 jam saja dari Bandara Internasional Lombok. Kemudian para wisatawan juga bisa menyewa mobil plus supir dengan membayar hanya 300.000 saja. Selain itu, para wisatawan juga bisa menggunakan damri, namun harus melewati 2 rute untuk menuju Pantai Senggigi ini, yakni tujuan Terminal Mandalika dan juga Pasar Seni. Pemilihan damri ini sudah sangat tepat karena mereka tidak membutuhkan banyak biaya, kecuali mereka itu memang membawa rombongan yang banyak. Nah, kemudian jikalau para wisatawan yang datang dari arah Mataram bisa menggunakan taksi dengan membayar 50 sampai 100.000. Namun juga para wisatawan bisa menggunakan angkutan umum, yakni tujuan dari Sueta ke Ampenan dengan membayar 3.000 per orang. Fasilitas di Pantai Senggigi tentunya sudah dikatakan lengkap dan memadai, di mana fasilitas dasar seperti fasilitas toilet umum, tempat parkir, dan tempat beribadah dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah disediakan di Pantai Senggigi ini. Selain itu, fasilitas lain dari Pantai Senggigi ini ialah sudah disediakannya tempat terdekat penginapan, yaitu seperti penginapan Meru Mata, di mana juga terdapat kafe, restoran yang sudah menyiapkan makanan khas lokal maupun mancanegara. Wisatawan yang akan menikmati keindahan Pantai Senggigi ini hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk tiket masuknya. Selain tiket masuk, para wisatawan yang membawa kendaraan pribadi siapkanlah uang sebesar Rp5-15.000 untuk jenis angkutannya yang berbeda. Pantai Senggigi di Lombok Barat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang indah. Namun, di balik keindahan yang dimiliki tentunya terdapat beberapa kekurangan. Kali ini kita akan melihat bagaimana sih pandangan terkait kekurangan yang dihadapi oleh para nelayan, pedagang, dan tukang parkir. Yang pertama, kekurangan yang dirasakan oleh para nelayan. Mereka mengatakan bahwa keadaan Pantai Senggigi sudah rusak karena terjadinya abrasi, sehingga situasi di Pantai Senggigi kurang menarik wisatawan yang berkunjung. Menurut mereka, telah terjadinya penurunan pengunjung lokal ke Pantai Senggigi, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada pemasukan perekonomian mereka. Mereka juga menyinggung terkait transparansi restribusi masuk ke Pantai Senggigi, serta kurangnya fasilitas yang dirasakan para nelayan karena tidak adanya tempat untuk beristirahat seperti beruga yang sudah rusak karena abrasi pantai. Yang kedua,
kekurangan yang dirasakan oleh para pedagang di Pantai Senggigi. Persaingan yang tinggi karena banyaknya para pedagang yang berjualan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan harian mereka. Terlebih lagi sekarang terjadinya penurunan pengunjung yang menyebabkan kurangnya pendapatan yang stabil. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, salah satu pedagang yang bernama Bapak Rizwan mengatakan sebelum terjadinya gempa itu, pendapatan mereka bisa dikatakan sudah cukup seimbang. Akan tetapi pada tahun-tahun setelah terjadinya gempa, mereka merasakan pendapatannya masih kurang stabil karena kurangnya tamu serta pengunjung baik warga lokal maupun asing. Terkait dengan sampah di Pantai Senggigi juga sebenarnya sudah disediakan tempat sampah dan menaruh pelang peringatan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akan tetapi sebagian para pengunjung itu tidak mengindahkan hal tersebut. Yang ketiga, kekurangan yang dirasakan oleh tukang parkir. Sama halnya dengan pedagang, tukang parkir juga ungkap bahwa pendapatan mereka tidak menentu, tergantung dari banyaknya para tamu dan pengunjung yang berdatangan ke Pantai Senggigi. Menurutnya, Pantai Senggigi kurang berkembang karena pemerintah tidak mengedepankan destinasi wisata tersebut.